Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Nurhaliza, NIM 23060190063. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur dan fungsi bakteri untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah mikrobiologi terapan yang diampu oleh dosen Ibu Feni Widianti. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang bakteri dulu. Nah, sebenarnya bakteri itu apa sih? Nah, bakteri ini merupakan organisme yang memiliki sel tunggal dan tidak memiliki membran inti sel atau disebutnya itu adalah prokariotik. Nah, bakteri ini itu dia sifatnya mikroskopik, artinya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop gitu untuk melihatnya. Nah, struktur sel bakteri ini dia itu termasuk sederhana gitu. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari bakteri. Oke, kita ini adalah gambar dari sel bakteri. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya di sini tuh sederhana sekali, hanya ada beberapa organel. Nah, di sini organelnya itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Untuk struktur luar sendiri itu yang pertama ada kapsul. Nah, kapsul ini dia itu yang memberi bentuk sel bakterinya ini gitu. Dia lapisan terluar. Nah, selanjutnya itu ada dinding sel. Nah, dinding sel ini fungsinya sebagai dinding sel ini dia fungsinya sebagai lapisan terluar sebelum dari kapsul yang tadi gitu. Nah, selanjutnya setelah dinding sel itu ada membran plasma atau membran sel. Nah, di sini membran plasma atau membran sel ini dia itu sifatnya semi permeable. Artinya dia fungsinya untuk mengatur keluar masuk zatnya, keluar masuk zat si bakteri ini gitu, entah itu difusi atau osmosis dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada flagella. Flagella atau flagel ini adalah ini. Kayak ekor ini adalah flagella atau flagel. Nah, fungsinya adalah sebagai alat gerak. Jadi bakteri ini dia bukan hewan yang diam di tempat gitu nggak, tapi dia bergerak sesuai kemauannya. Mungkin bergerak ke tempat yang banyak menghasilkan makanan atau tempat yang banyak mengandung cahaya matahari dan lain sebagainya. Itu digerakkan oleh si flagel ini gitu. Terus selanjutnya itu ada villi. Nah, villi ini kayak duri-duri ini. Nah, villi ini fungsinya apa? Dia fungsinya untuk melekatkan diri pada sebuah permukaan. Jadi kayak sebagai pengeratnya gitu loh, gitu. Itu adalah fungsi dari villi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian dalam atau struktur dalamnya, yaitu yang pertama ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini kan dia sebenarnya cairan. Maksudnya itu dia di dalam sitoplasma ini sebagai tempat menempelnya organel-organel sel gitu. Terus selanjutnya di dalam sitoplasma ini ada nukleoid. Nah, ini adalah nukleoid. Bundar-bundar di sini apa sih? Ini kayak ular-ular gitu ya. Nah, di sini itu terdapat materi DNA-nya. Jadi materi DNA dari bakteri itu tersimpan di nukleoid gitu. Terus selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini adalah titik-titik ini. Nah, fungsi dari ribosom apa? Fungsi dari ribosom adalah sebagai tempat sintesis protein. Tuh. Kalau selanjutnya yang terakhir itu adalah plasmid. Nah, plasmid itu sebagai tempat perkembangbiakan atau tempat untuk apa namanya perkembangbiakan dari sel bakteri itu sendiri gitu. Seperti itu. Itu adalah struktur dan juga fungsi dari bakteri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.